Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang kami tinggikan hari ini Bapa. Engkau yang kami muliakan Tuhan. Engkau pusat dari penyembahan kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau juru selamat kami. Engkau sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa, berbicara bagi kami hari ini. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Katakan bersama, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Hari-hari ini kita harus semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Dan hari ini kita langsung saja buka firman Tuhan dari 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga saudara ya. Kalau kita lihat di sana judul perikopnya adalah panggilan dan pilihan Allah. Iya, kita lihat bersama 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Judul perikopnya di sana panggilan dan pilihan Allah. Berapa banyak yang merasa hidupnya dipanggil Tuhan? Menjadi orang Kristen bukan dipanggil ke rumah Bapa, enggak usah tegang gitu mukanya ya. Berapa banyak yang merasa engkau dipanggil untuk percaya pada Yesus? Tolong angkat tangan. Yang merasa saja, yang tidak merasa silakan pulang ya. Karena kita semua dipanggil untuk percaya kepada Kristus. Setelah kita dipanggil, maka kita adalah menjadi orang-orang pilihan. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Jangan bangga menjadi orang Kristen yang hanya cuma dipanggil menjadi Kristen. Tapi lebih lagi kita mau berjalan supaya kita menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan sampai masuk ke tanah perjanjian. Saudara, kehidupan kita itu diibaratkan seperti perjalanan bangsa Israel. Semua mereka saudara ya dipanggil keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Tetapi banyak yang berhenti di padang gurun, bahkan menjadi bangkai. Mati di padang gurun, tidak sampai ke tanah perjanjian. Yang terpanggil banyak, semua terpanggil, tapi yang terpilih hanya sedikit. Dan saya berdoa semua jemaat yang ada di tempat ini menjadi orang yang dipilih, bukan hanya dipanggil. Nah, kita lihat sama-sama syaratnya apa saudara. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk apa? Hidup yang saleh. Oleh apa? Pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Saudara, ayat ini berkata karena kuasa ilahinya. Karena kuasa Kristus, Dia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Semua kita yang dipilih oleh Kristus mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini diberi kuasa saudara. Dan oleh karena itu kita ini dianugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang lebih saleh. Karena ketika kita dipanggil mengenal Yesus, dulu kita semua bukan saleh tapi salah. Amin. Ya, dulu semua salah saudara. Salah pilih jodoh, salah pilih pekerjaan, salah memilih, ya pokoknya salah. Nggak usah angkat tangan yang salah pilih jodoh. Tapi saya melihat di sini banyak yang muda-muda yang belum menikah. Puji Tuhan kalau engkau belum menikah, masih jomblo, haleluya 17 kali. Ya, karena engkau masih bisa bergumul, melihat mana yang terbaik. Jangan cuma lihat dari fisiknya, tetapi engkau berdoa supaya engkau dapat yang terbaik. Yang sudah terlanjur, ya sudah ditanggung sendiri, itu nasib. Amin. Tapi nasib masih bisa dirubah. Ya, siapa yang bisa merubah nasib?
Ya kita sendiri. Jangan bilang sudah terlanjur Bu, nasi sudah jadi bubur. Nggak ada kata terlanjur, bubur dikasih pangsit sama ayam jadi bubur ayam. Jangan lupa kasih moto sedikit biar enak. Nggak ada yang terlanjur saudara, asal kita mau bayar harga. Tadinya kita ini hidupnya salah karena tidak mengenal Kristus. Tapi karena kita mengenal Allah, kita mengenal Dia, maka hidup kita menjadi saleh oleh pengenalan kita akan Tuhan. Makanya semua orang yang berkata mengenal Tuhan harusnya hidupnya berubah. Amin. Jangan hanya jadi Kristen, tapi kenali Tuhanmu. Bangun hubunganmu lebih dekat lagi, masuk di dalam pengenalan akan Tuhan. Banyak orang berkata Kristen, banyak orang punya agama tapi mengaku anak Tuhan. Tapi yang mengenal Tuhan itu hanya sedikit. Nah, kita perlu masuk lebih dalam untuk mengenal Tuhan. Supaya apa? Hidup kita menjadi saleh. Kita tahu jalan-jalan Tuhan. Dan di hidup ini akhirnya kita gak buat jalan sendiri. Amin, Bapak Ibu. Saya menemukan banyak sekali dalam kehidupan orang Kristen. Itu di WA saya itu masuk puluhan ribu orang konseling. Dan semua rata-rata persoalannya karena salah memilih jalan. Ya, salah memilih jalan. Dan semua rata-rata persoalan yang timbul dalam hidup orang Kristen adalah karena kesalahannya sendiri. Nggak ada yang konseling sama saya gini, Bu, doakan saya Bu. Kenapa Bu? Saya ini mau dibunuh. Kenapa? Karena saya mengenal Tuhan. Lalu saya mau dibunuh, saya dikejar-kejar. Belum ada tuh, jarang yang kayak begitu. Adanya apa? Bu, doakan saya Bu. Kenapa? Saya ini dikejar-kejar. Siapa yang kejar? Debt collector. Ada lagi, ya saya dikejar-kejar Bu. Dikejar siapa? Istri saya. Kenapa? Saya selingkuh. Nah, itu banyak itu, gak usah angkat tangan. Bertobat saja ya. Ini memang panas atau saya yang kepanasan ya? Ya, lampu memang bikin panas saudara ya. Atau mungkin neraka mulai terbuka. Jadi bertobatlah ya. Kita ini sudah ada di akhir zaman. Jangan santai jadi orang Kristen. Saya bersyukur melihat gereja sekarang penuh lagi, tepuk tangan saudara. Sampai cari parkir susah. Tapi jangan hanya menjadi orang yang terpanggil, jadilah orang yang terpilih. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan tuh enak. Kita tahu jalannya, kita gak sembarang memutuskan. Di dalam hal engkau berbisnis, Tuhan itu masih mau terlibat dalam hidup kita sampai hari ini. Bukan hanya Tuhan yang dulu di bangsa Israel dia berbicara, dia mau menunjukkan jalan. Sampai hari ini Tuhan masih berbicara. Marilah menjadi orang-orang yang mau mendengar suaranya, mau mendengar isi hatinya, supaya kita dituntun. Saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, bahwa saya berada di mana Engkau berada. Sebab Tuhan kita Tuhan yang terus bergerak. Mari kita juga mengalami Dia di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan. Hai anak muda, libatkan Tuhan. Karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan kekuatannya, dan yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, seringkali orang tidak menyadari waktu kita menaruh harapan dan percaya kita kepada manusia atau diri kita sendiri, maka kita saudara ada di bawah kutuk. Dan hidup kita gak pernah berubah. Keadaan kita gak pernah berubah. Kenapa? Kita tidak menyembah berhala. Mereka bilang, Bu, saya tuh gak nyembah berhala loh. Saya gak sembah-sembah patung. Kenapa saya terkutuk? Waktu engkau hidup mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau sudah terkutuk, kata firman Tuhan. Loh, ayat itu bicara saudara, benar. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya engkau perlu mengenal siapa Tuhanmu. Di dalam pelayanan saya menemukan banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tapi Kristen, tapi gak kenal Tuhan. Bahkan banyak yang sudah pelayanan, tapi gak kenal Tuhan. Makanya dia bikin dosa, dia bikin apa, dia pikir ya sudahlah gak apa-apa, aku udah ditebus kok, sudah selamat kok, pasti masuk surga. Siapa ngomong? Saya selalu berkata, tidak semua orang Kristen tuh masuk surga.
Banyak yang gak terpilih saudara. Bangsa Israel 3 juta orang semua dipanggil keluar dari Mesir. Tetapi pada akhirnya semua binasa di padang gurun, jadi bangkai mereka, busuk di situ. Yang bisa masuk hanya Yosua, Kaleb, dan semua yang berusia 20 tahun ke bawah, yang belum tercemar pikirannya, yang belum terganggu ya, dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saudara, mari kita sungguh-sungguh berusaha dalam panggilan dan pilihan kita. Bisa dikatakan ayat yang keempat, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Tuhan memberikan kepada kita janji yang berharga dan sangat besar. Dan dia mau saudara kita alami itu, bukan hanya nanti tunggu masuk surga. Di bumi ini pun Tuhan mau kita mengalami sesuatu yang luar biasa, yaitu janjinya. Jangan tunggu masuk surga, kelamaan, amin. Tuhan mau memberkati hidup kita juga di bumi ini. Ya, dikatakan di sana dia menganugerahkan loh. Kalau sudah dianugerahkan berarti sudah diberi kepada kita. Sudah dikasih kepada kita, udah dianugerahkan. Saudara, kita kalau dengar orang menerima anugerah, penghargaan, ya itu dikasih nggak ke dia? Dikasih. Kita ini sudah menerima janji yang berharga dan yang sangat besar. Tapi banyak orang Kristen tidak mengalami janji itu. Mereka nggak mengalami apa yang Tuhan janjikan. Bahkan hidupnya di dalam keadaan yang tetap sama. Tuhan sudah memberikan, saudara, rugi kalau kita tidak mengambil dan merasakannya. Lalu dikatakan di sana apa? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bapak Ibu, ketika Tuhan memilih kita, kita diberikan kodrat yang baru. Waktu engkau masuk dalam pengenalan akan Tuhan, bukan cuma terpanggil, tapi engkau mulai mengenal Tuhan, engkau mulai mengenal janji-janjinya, engkau mulai mengalami semua hal-hal yang luar biasa yang dijanjikan. Engkau diberikan kodrat baru dalam hidupmu, yaitu namanya kodrat ilahi. Ya, kita menerima kodrat ilahi loh. Ini satu rahasia, ini satu firman yang sangat powerful. Engkau harus menyadari bahwa Tuhan beri kita kodrat baru, yaitu kodrat ilahi. Saudara dan saya menerima itu supaya apa saudara? Kodrat ilahi itu memampukan kita agar kita luput dari apa? Hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Hawa nafsu duniawi. Di dunia ini ada yang namanya hawa nafsu. Ya, nafsu itu baik, tapi kalau ketambahan hawa jadi tidak baik. Memang hawa ini dari dulu tidak baik saudara ya. Selalu itu kaum pria berkata memang dari dulu ini hawa ini tidak bagus ya. Nafsu itu baik, tapi kalau jadi hawa nafsu itu bahaya saudara. Saya kasih contoh selalu begini, orang makan itu nafsu loh, nafsu makan. Tapi makan yang normal sehari berapa kali? Yang benar 3 kali. Kalau ketambahan hawa nafsu makan, itu namanya bawaannya mau makan terus. Yang harusnya sehari 3 kali, kalau ketambahan hawa jadi sehari berapa kali? 5 atau 6 kali. Nah itu jadi rakus namanya. Makan itu perlu, harus, karena tubuh kita memerlukan makanan. Tapi kalau sudah jadi hawa nafsu makan, binasa saudara. Ya, binasa. Apalagi saudara, seks itu nafsu. Tuhan ciptakan bagi manusia itu normal. Dan semua manusia punya naluri seks. Tetapi seks itu sifatnya kudus dan boleh dinikmati untuk kita yang sudah berumah tangga, yang sudah punya pasangan hidup, yang sudah menikah sah. Ya, orang kalau dia ya sudah menikah, dan bahkan anak-anak muda di sini engkau punya naluri seks, tapi engkau harus bisa mengendalikan itu. Nah, kalau engkau sudah kena hawa nafsu seks, apalagi suka nonton film porno, enggak usah angkat tangan. Saya bisa lihat wajah-wajahnya dari sini nih, ya.
suka nonton film porno, jadi bawaanmu itu seks terus. Lihat sapi di jalan, itu sapi tidak pakai celana ya. Memang sapi dari dulu tidak pakai celana, telanjang sapi dari dulu telanjang. Tapi karena otaknya udah kotor, kena hawa nafsu seks, tiap hari nonton film porno, hati-hati loh saudara, hati-hati. Ya, ada seorang narapidana terhukum mati karena dia memutilasi korban-korban seks, beberapa lalu sudah lama ditayangkan. Itu ditanya saudara sama bapaknya, kenapa diwawancara sebelum dia dihukum mati ya oleh seorang reporter TV, kenapa kamu melakukan hal itu? Awalnya waktu remaja saya nonton film porno. Dan bapaknya itu tahu, tapi bapaknya bilang ya biasalah, mana ada anak muda nggak nonton film porno. Ya, lalu akhirnya dia mulai terikat saudara. Satu hari dia nonton satu, besoknya jadi dua, lama-lama dia terikat. Tiap hari dia mengurung diri nonton film porno. Semua film ditonton, sampai akhirnya dia merasa kok biasa-biasa aja ya. Dia cari film yang menantang. Dia mulai nonton film yang luar biasa, ketika mau berhubungan seks itu korbannya disiksa. Lalu setelah selesai berhubungan seks dimutilasi. Dan itu membuat adrenalinnya naik dan dia mendapat kepuasan yang begitu luar biasa. Lalu dia mulai tonton terus, dipraktekin saudara. Saudara pernah dengarkan kasus itu? Setiap perempuan yang ditiduri, habis itu dimutilasi, lalu dibuang mayatnya. Kenapa itu terjadi? Awalnya anak ini biasa, tapi dia akhirnya membiarkan dirinya dikuasai oleh nafsu, dan nafsu itu berubah menjadi hawa nafsu. Sehingga dia tidak akan puas kalau dia hanya berhubungan seks, dia harus bunuh, dia siksa, dia mutilasi, di situ dia menerima satu kepuasan, dan itu iblis. Anak-anak muda dengar baik, engkau yang hari ini terikat dengan pornografi, orang tuamu mungkin tidak tahu. Di kamar, hati-hati. Otakmu rusak loh. Setan merusak hidupmu. Dan orang yang terikat dengan hawa nafsu yang seperti itu, engkau tidak mungkin menerima kodrat ilahi yang dari Tuhan. Padahal kodrat ilahi itulah yang akan bisa membuat kita mencapai sorga yang kekal itu. Jangan engkau berpikir tidak ada sorga, tidak ada neraka. Hari-hari ini pengajaran tentang kekristenan banyak yang melenceng. Dosa dianggap biasa, sehingga tidak lagi ada khotbah-khotbah tentang pertobatan. Saya mau bilang hari ini bertobat, karena tidak semua orang Kristen masuk sorga. Tapi dia pelayan Tuhan, gak peduli. Mau engkau hebat WL, engkau hebat main musik, saya hebat berkhotbah. Kalau saya tidak menjadi pelaku firman dan tidak hidup dalam kekudusan, tidak ada jaminan engkau menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang akan sampai di dalam kekekalan. Bertobat saudara. Dengar anak-anak muda, jaga hidupmu dalam kekudusan. Jaga hidupmu dalam kesucian, bukan cuma anak muda, orang tua yang sudah menikah. Jangan terikat dengan pornografi. Engkau sedang membawa kutuk di dalam kehidupan rumah tangga dan anak-anakmu. Mari kita berdoa meminta kekudusan Tuhan. Kita diberi kodrat ilahi, dan karena kodrat itu kita diberi kuasa untuk luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Karena dunia ini jahat. Ya, kita bertanya kenapa dunia ini jahat? Saya mau bilang saudara, ketika Tuhan menciptakan, pertama kali Tuhan menciptakan malaikat di sorga, dia memimpin pujian luar biasa. Lucifer lalu memberontak terhadap Allah. Dia ingin dia yang disembah dan bukan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika malaikat memberontak tidak ada ampun seperti manusia. Ketika dia berbuat dosa, dia langsung terbuang menjadi setan. Dari sorga, ya Lucifer dibuang, saudara, dikatakan ke bumi. Waktu itu bumi masih kosong. Lalu Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah, ditaruh di Taman Eden. Tapi Tuhan turut bekerja memakai setiap masalah itu untuk mendewasakan iman kita. Ya, tapi Yesus datang ke dalam dunia, dia membawa kerajaan Allah, dan dikatakan setiap orang yang percaya kepada Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Hidup kita dipindah dari kerajaan setan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kitalah gereja yang diberi nama eklesia, kumpulan orang-orang benar yang sudah dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terang.
Jadi karena itu setiap kita yang percaya pada Yesus harusnya hidup kita berubah. Yang saya bingung, ada orang aku Kristen pelayanan tapi masih hidup dalam gelap. Berarti engkau penyusup. Engkau dari kerajaan setan pura-pura masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, kita bisa tipu manusia. Para pelayan Tuhan bisa tipu pendetanya. Pura-pura kudus kalau sudah di mimbar. Anak-anak engkau bisa tipu orang tuamu. Suami-suami engkau bisa tipu istrimu. Istri engkau bisa tipu suamimu. Sekarang saya kalau khotbah saya tambahkan juga istri. Karena saya diprotes sama bapak-bapak. Ibu Debbie itu kalau khotbah selalu salahin suami terus yang selingkuh. Supaya ibu tahu ya, banyak juga ibu-ibu yang selingkuh. Bahkan itu suami yang selingkuh juga kebanyakan sama. Terus saya pikir-pikir, iya juga ya. Ya, betul juga ya. Banyak juga ibu-ibu yang selingkuh ya. Di sini tapi enggak ada yang selingkuh. Kenapa enggak ada amin ya? Enggak pede sama diri sendiri. Ya, saya berdoa saudara. Dosa ini merajalela betul-betul luar biasa. Ya bahkan hari-hari ini saya dapat konseling banyak, Bu, suami saya selingkuh, Bu. Sama siapa tadinya saya enggak tahu, karena dia itu sembunyi HP terus, dipasang password, tidur dibawa, ke toilet dibawa, tanda-tanda suami selingkuh. HP dikasih password, ke toilet dibawa, kemanapun dibawa, istri nggak boleh sentuh. Ada di sini? Jangan angkat tangan. Nanti kita baptis ulang, rendam 20 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Ya, bertobat Bapak Ibu, bertobat. Jangan ada perselingkuhan di dalam rumah tanggamu. Makanya HP jangan dipasang password. Apalagi suami istri, pasang gak apa-apa, saling tahu berdua. Boleh pakai pegang-pegang. Istri Tuhan taruh di sampingmu untuk menjaga engkau. Suami ada di sampingmu untuk menjaga engkau. Mari kita saling menjaga, amin. Yang parahnya dia bilang satu kali, Bu, saya kepergok, dia tuh lagi chattingan di tempat tidur. Tiba-tiba dia ketiduran, HP-nya jatuh, Bu. Lagi dalam keadaan online. Saya kaget, Bu, waktu baca, ternyata suami saya, Bu, selingkuh sama Bambang. Saya bilang maksudnya? Iya, Bu, suami saya homo. Banyak sekarang. Banyak. Ya, terjadi. Ya, ini bukan cuma cerita, ini benar saudara. Kisah nyata. Saya bilang ya nggak ada pilihan lain, Bu, ajak bicara dia, kasih tahu. Kalau perlu ketemu pendeta. Ada juga saudara, satu orang ibu datang sama saya, Bu Debbie, saya dengar khotbah ibu. Saya mau pengakuan dosa. Saya selingkuh 7 tahun, suami saya nggak tahu. Bahkan selingkuhan saya bawa ke rumah, tidur bareng saya. Hah, kok bisa? Iya, Bu, karena selingkuhan saya namanya Mary. Perempuan sama perempuan. Saudara jangan lihat sekarang yang LGBT, jangan lihat yang lesbi itu modelnya kayak saya ini. Wah, Bu Debbie itu pasti lesbi tuh. Ya, rambutnya itu pendek, gagah perkasa gitu ya. Saya ini wanita tulen loh saudara. Saya punya suami, saya punya anak. Dan saya jatuh cinta sama laki-laki dan itu cuma suami saya. Yang datang waktu itu konseling saudara, dia tunjukin foto pacarnya. Dua-dua rambut panjang, kriwil-kriwil, gak kelihatan lesbi. Gak kelihatan, tapi 7 tahun mereka melakukan persinahan. Hati-hati loh, makanya kita sekarang ini gak bisa melihat orang juga dari penampilan. Ya, hati-hati anak-anak muda, engkau yang homo, yang lesbi, bertobat ya. Tuhan menciptakan cuma laki-laki dan perempuan. Lain dari itu dari setan. Jangan bilang saya sudah dari sananya begini, Bu. Enggak ada. Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Yang lain dari itu dari setan. Ya, jangan sampai saudara. Soalnya saya takutnya nanti Anda mati gak dikenal Tuhan loh. Kalau laki-laki mati almarhum, perempuan almarhumah. Kalau bencong, aluminium. Bertobat, nggak ada sebutanmu.
Ya, jadi jangan saudara. Mari kita hidup bertobat sungguh-sungguh, punya kodrat ilahi yang dari Tuhan. Pakai itu supaya engkau luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Bisa sembuh, bisa. Saya layani orang homo dari telepon saudara. Dia telepon saya, Bu, saya homoseksual. Saya dengar khotbah, Ibu, saya takut, saya mau bertobat, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, kamu lihat dirimu di cermin. Terus perkatakan, sebut namamu. Hei, kamu laki-laki. Bilang, sebut namamu. Dia sebut saudara, dia praktekin. Tiap hari dia lihat di cermin, dia bilang, kamu diciptakan sebagai laki-laki. Saya pakai nama Bambang aja ya, aman ya di sini? Gak ada nama Bambang kan? Kalau ada nanti saya ganti Niko, supaya saudara gak kepahitan sama saya. Jadi dia lihat, kalau saya di Solo saya gak bisa bilang Bambang, karena di sana semua Bambang saudara. Bambang Sugiarto, Bambang Sutanto, Bambang ini banyak nama Bambang. Di sini aman ya. Dia selalu, saya bilang, perkatakan, dia lihat di cermin, Bambang, kamu dicipta sebagai seorang laki-laki oleh Tuhan. Kamu sempurna, kamu normal dalam nama Yesus. Dia lakukan itu saudara. Satu kali dia telepon saya, Bu, ada yang aneh hari ini, saya perkatakan begitu, saya tuh mau muntah. Kayak ada sesuatu yang ingin keluar dari diri saya. Saya bilang, yes, itu setan yang mau keluar dari dirimu. Ayo, terus doakan. Saya berdoa lewat telepon buat kamu. Mari kita berdoa. Di telepon saya layani. Dalam nama Yesus, segala roh homo, roh banci keluar dari dalam nama Yesus. Aduh Bu, saya mau muntah, lari-lari ke toilet. Gak apa-apa, handphonenya di speaker terus. Dia muntah-muntah di toilet saudara. Akhirnya dia bilang, aduh Bu, saya rasa lega. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Kamu cari gereja. Kan dia di luar kota, kamu bertumbuh, cari gereja, imanmu harus dibangun. Kamu terus dengerin khotbah-khotbah saya, iya Bu. Yang kedua, putuskan semua komunitasmu yang membawa kamu dalam percabulan. Iya Bu, saya memang ada komunitas dugem, setiap malam kami di nightclub gini-gini. Ya udah, kamu jangan berteman, kalau perlu blok semua kontaknya. Kalau kamu punya pacar, blok kontaknya. Nggak apa-apa, minta Tuhan beri kekuatan. Akhirnya saudara, dia cari gereja. Dia balik telepon saya, Bu Debbie, saya sih sudah cari gereja, tapi ya ampun Bu, di gereja ternyata singer-singernya juga cucok, meong. Di sini tidak, amin. Normal semua, amin. Jangan engkau pura-pura dengan kemunafikan berdiri di atas mimbar ini. Kalau engkau tidak diberi kodrat ilahi, lebih baik engkau jangan pelayanan dulu. Turun dari mimbar, beresin hidupmu. Engkau tidak bisa main-main dengan Tuhan. Engkau bisa bohongi orang, tapi engkau gak bisa bohongin Tuhan. Gereja ini bukan panggung, ini mimbar, ini mesbah. Tempat kita mempersembahkan korban yang hidup kepada Tuhan. Jangan buat gaya-gayaan di atas mimbar. Ini kudus sifatnya. Ini mesbah, buat mempersembahkan korban bagi Tuhan. Jangan sembarangan engkau bermain-main dengan Tuhan. Kekristenan hari-hari ini banyak yang merosot. Kenapa? Semua dimulai dari mimbar gereja. Ini bukan panggung saudara. Karena itu saya mau bilang bagi para pelayan Tuhan, kalau hidupmu belum beres, engkau belum dapat kodrat ilahi, turun dulu, beresin hidupmu. Minta Tuhan berperkara. Cari mentor rohani, bangun hidupmu di atas kebenaran firman. Kenapa? Supaya engkau tidak ditertawakan iblis. Karena kitab Ibrani berkata, di sekeliling kita ini banyak saksi. Saksi yang pertama, mata Tuhan. Jangan engkau mendukakan hati Tuhan dengan hidupmu yang hancur, tetapi engkau tidak sungguh-sungguh mau bertobat kepada Tuhan. Saksi yang kedua siapa? Malaikat. Saksi yang ketiga siapa? Manusia. Saksi yang keempat siapa? Setan. Setan bisa lihat hidup kita saudara, tapi kita gak bisa lihat setan. Makanya Anda di gereja nyanyi hebat, begitu pulang dari sini Anda bikin dosa, setan ketawa lihat hidupmu. Ingat kisahnya Ayub. Setan bilang, Ayub itu memang orang yang saleh. Tuhan bilang, ya, engkau tidak akan mendapati orang seperti dia, yang hidupnya saleh dan menghormati aku. Setan bilang, karena engkau beri dia kuasa, sehat, dia kaya, dia ini. Coba engkau ambil kekayaannya. Dari sini saya mengambil satu hikmah, berarti setan itu melihat hidupmu dan dia mendakwa engkau di hadapan Tuhan. Jangan cuma pintar di gereja, jangan cuma hebat di gereja, tapi jadilah orang-orang yang kudus. Engkau memiliki karakter ilahi di dalam hidupmu. Amin saudara.
Supaya hidup kita berkenan di mata Tuhan, pelayanan kita berdampak. Jangan hanya berdampak bagi kerajaan Allah, tapi kita berdampak bagi kerajaan setan. Kenapa? Karena kita menggoncangkan kerajaan setan. Orang tanya sama saya, Bu, kemarin banyak pendeta tanya, Bu, bagaimana supaya saya bisa khotbah yang bagus ya? Saya lihat Ibu kalau khotbah di YouTube tuh yang nonton ya ratusan ribu. Gimana caranya, Bu? Saya bilang, hidupi apa yang kamu khotbahkan. Khotbahkan apa yang kamu hidupi. Firman yang kamu lakukan, itu yang harus kamu khotbahkan. Kenapa? Karena firman itu akan bekerja dengan kuasa yang dahsyat waktu engkau melakukannya. Para pemimpin pujian, WL, pemain musik, hidupmu, pelayananmu akan berdampak waktu engkau menghidupi firman Tuhan. Ya, jadi bukan cuma hebat-hebatan. Kenapa ada pelayanan yang bisa menembus sampai ke jiwa? Waktu orang mendengar engkau menyanyi, dia bisa meneteskan air mata. Kenapa ketika kita berkhotbah ada orang bertobat dengan khotbah kita? Karena kita menghidupi firman Tuhan itu. Dan itu yang akan membuat hidup kita berdampak. Kita menerima kodrat ilahi. Itu yang sedang dunia cari hari-hari ini. Saya undang para imam musik ke depan maju. Saya tidak pernah bilang mereka pemain musik, mereka imam musik. Ya, itu berbeda. Kalau mereka pemain musik, mereka ada di panggung. Tapi kalau mereka imam musik, mereka berada di mimbar, di mesbah. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita datang, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau kami hidup, kami mau hidup bagimu. Kalau kami mati, itu pun sebuah keuntungan. Mari kita bangkit berdiri bersama, bawa hidupmu kepada Tuhan, saudara. Katakan bersama, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup Tuhan. Bapak, Engkau melihat setiap hidup kami hari ini. Tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Kami terbuka, kami telanjang di mata Tuhan. Bahkan sampai kedalaman hati kami, niat, motivasi hati, gak ada yang tertutup. Hari ini kami berdoa, Tuhan kuduskan kami, Tuhan sucikan kami. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Berikan kami kelayakan untuk menerima kodrat ilahi yang sudah Engkau beri. Berikan kami juga kelayakan untuk menerima semua janji-janji yang berharga itu. Kami tahu Engkau juga memanggil bangsa Israel dari tanah perbudakan untuk menuju tanah perjanjian. Tapi banyak yang berhenti dan mati di padang gurun. Kami tidak ingin mati di padang gurun Tuhan. Kami mau mencapai tanah perjanjian itu. Kami tidak ingin mati di padang gurun. Sekalipun berat pergumulan kami hari-hari ini. Kami harus melawan dosa. Kami harus melawan daging. Kami harus melawan segala pergumulan hidup. Tapi kami akan tetap berjalan dengan mata yang tertuju hanya kepada Yesus. Angkat tanganmu saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Mari kita saling mendukung dan membangun dalam kasih. Subscribe sekarang dan jadilah bagian dari komunitas yang menguatkan satu sama lain. Ibrani 10:24-25. Tuhan Yesus memberkati.